Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas PPKB angkatan 2023, ingin menjelaskan eh, tentang website perpustakaan online kami. Kami dalam kelas ini merupakan dua orang, yaitu saya sendiri Agnes Asyam dan tim saya Linda. Baiklah, penjelasannya akan dijelaskan oleh saudara Linda dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan demo website yang telah kami buat yang bertema perpustakaan online. Di mana dalam video ini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang fitur-fitur utama yang ada pada website kami. Kemudian website kami ini bangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan utama dari website kami, di mana pengguna harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman berikutnya. Baik, teman-teman bisa lihat di sini, di kode ini sampai dengan di bawah, itu merupakan sebuah kode yang menangani login dengan tambahan pendaftaran otomatis jika pengguna belum terdaftar. Saat formulir login dikirimkan, username dan password difilter untuk keamanan dan password dienkripsi. Jika username belum ada di database, akun baru dibuat. Jika username ditemukan, password verifikasi menggunakan password verify. Jika validasi berhasil, sesi login diinisialisasi dan pengguna diarahkan ke halaman tertentu. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan. Baik, di sini misalnya saya memasukkan username-nya Andi Anissa. Login, lalu save. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita langsung diarahkan di bagian tentang kami, di mana teman-teman bisa melihat informasi dari perpustakaan kami, dari visi dan misi, falsafah logo, tugas dan fungsi, serta jam kerjanya. Baik, fitur pertama yang akan kami bahas adalah fitur create yang ada di kelola buku, yaitu fitur tambah buku. Melihat di sini ada fungsi JavaScript penambahan buku. Jadi pada kode ini sampai dengan di sini di halaman 48, fungsi dari kode ini sendiri adalah untuk mengelola proses pengiriman data buku melalui sebuah form, termasuk judul, penulis, genre, serta sampul buku yang diunggah oleh pengguna. Ketika form disubmit, kode pertama-tama akan mengambil data yang dimasukkan ke dalam form seperti judul, penulis, dan genre buku. Selanjutnya, kode akan menangani pengunggahan file gambar sampul buku. Nama file gambar akan diambil dan dipindahkan dari lokasi sementara ke folder tujuan di server. Untuk mencegah konflik nama file, kode ini memberikan nama unik pada file gambar menggunakan fungsi unique. Setelah gambar berhasil dipindahkan, data buku beserta nama file gambar yang baru akan disimpan ke dalam database. Jika proses pengunggahan file dan penyimpanan data ke dalam database berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa buku berhasil ditambahkan. Di sini kita misalnya ingin menambahkan judul buku Ilan, penulisnya Pidi Baik, genrenya non-fiksi, lalu kita pilih gambar yang akan dimasukkan, lalu klik tambah buku, lalu kembali ke daftar buku. Lalu fitur selanjutnya adalah read. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tombol untuk melihat daftar buku. Ketika kita klik, maka akan memunculkan semua daftar buku yang ada dan buku yang baru saja ditambahkan. Nah, di sini ada buku yang tadi sudah ditambahkan, ada di nomor 4. Ada fungsi dari kode JavaScript ini adalah untuk mengontrol tampilan daftar buku pada halaman. Ketika halaman dimuat, daftar buku bisa disembunyikan atau ditampilkan berdasarkan interaksi pengguna dengan tombol. Fungsi tombol daftar buku dimulai dengan mengambil elemen daftar buku dan tombol melalui ID masing-masing menggunakan dokumen getElementById. Ketika pengguna mengklik tombol, kode memeriksa apakah daftar buku saat ini tersembunyi dengan memeriksa properti di display. Jika daftar buku tersembunyi dengan display none, maka kode akan mengubahnya menjadi terlihat dengan display block. Dan teks tombol akan berubah menjadi sembunyikan daftar buku. Sebaliknya, jika daftar buku sudah terlihat, maka kode akan menyembunyikannya kembali dan teks tombol akan kembali menjadi lihat daftar buku. Selanjutnya adalah fitur update atau edit yang digunakan untuk mengedit informasi buku yang sudah ada. Formulir ini menampilkan data buku yang ingin diubah seperti judul, penulis, dan genre ketika halaman dimuat. Data buku yang ada akan otomatis terisi di form. Pengguna dapat mengubah data dan memilih genre drop-down. Setelah perubahan dilakukan, pengguna klik tombol simpan perubahan, dan data yang baru akan diproses dan disimpan kembali ke database. Dengan begitu, sistem memungkinkan pembaruan informasi buku. Misalnya saya ingin merubah
nama penulisnya. Simpan perubahan. Lalu kita lihat kembali, teman-teman bisa lihat nama dari penulis buku Milea Suara dari Dilan sudah terubah, yang tadinya adalah Linda 1 sekarang berubah menjadi Andi Anissa. Selanjutnya adalah fitur delete, yang dimana pengguna juga dapat menghapus buku yang misalnya sudah tidak ingin ditampilkan atau sudah tidak diperlukan lagi. Teman-teman bisa lihat di sini kodenya. Nah, kode ini berfungsi untuk menghapus buku dari database berdasarkan ID yang dikirim melalui metode POST. Jika ID di buku tersedia, kode ini akan menjalankan query untuk menghapus buku tersebut. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman Manage Book PHP dengan status sukses. Namun jika terjadi kesalahan saat eksekusi query, pesan error akan ditampilkan. Misalnya saya ingin menghapus buku Dilan 1. Maka tampilannya akan seperti ini, lalu kita klik hapus buku. Operasi berhasil, dan kita kembali untuk melihat apakah buku tersebut sudah berhasil dihapus atau belum. Nah, jadi buku Dilan 1 sudah berhasil dihapus. Selanjutnya adalah bagian kontak. Nah, di sini adalah kode yang ada di bagian kontak perpustakaan online kami, di mana pengguna dapat mengirimkan pesan, komentar, atau saran kepada kami melalui form yang ada di sini. Misalnya, saya ingin berkomentar. Misalnya nama saya adalah Linda email linda@gmail.com. Pesannya, lalu kita kirim. Nah, pesan Anda telah berhasil dikirim. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang struktur tabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Anisya Arsyad. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabelnya. Pada tampilannya, kita dapat melihat struktur database yang digunakan dalam proyek ini. Database yang digunakan dalam proyek ini, nama database yang digunakan adalah Project UAS. Di dalam database ini terdapat 3 tabel yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Yang pertama yaitu ada tabel buku. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data terkait buku yang ada dalam sistem. Di dalamnya kita bisa menyimpan berbagai informasi seperti judul buku, penulis, genre, dan atribut lainnya yang terkait dengan buku yang dikelola dalam aplikasi. Misalnya, ketika pengguna menambah atau mengedit data buku, data tersebut akan disimpan di tabel ini. Tabel selanjutnya yaitu tabel pesan atau message. Tabel ini digunakan untuk menyimpan pesan-pesan atau komunikasi antar pengguna dalam sistem. Mungkin ini berfungsi untuk menyimpan pesan pribadi atau catatan yang dikirim antara pengguna, atau bisa juga menyimpan log pesan dalam aplikasi. Selanjutnya ada tabel user atau pengguna. Tabel ini berisi data terkait pengguna aplikasi seperti username, password, dan informasi penting lainnya yang digunakan untuk autentikasi dan pengelolaan pengguna dalam aplikasi. Tabel ini sangat penting karena memungkinkan sistem untuk mengenali siapa saja yang mengakses aplikasi dan mengelola hak akses mereka. Baiklah, itulah penjelasan tentang tabel yang ada di program kami. Sekian video demo dengan kami yang itu perpustakaan online dari kelompok 6 yang dianggotkan saya sendiri dan rekan saya Linda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.